teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adinda Kaimarehe dengan NPM 12-11-42-01-21-0001. Kelas Keperawatan A dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu dari Ibu Grace Wakano Escape MKep. Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia dari sistem respirasi. Apa yang dimaksud dengan sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-sel untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Adapun struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama, struktur utama dan struktur pelengkap. Dalam struktur utama terdapat saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas terdiri dari hidung, sinus paranasal, faring, dan laring. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan struktur pelengkap, yang pertama otot pernafasan, diafragma, dan pleura. Mari kita bahas satu persatu dari saluran pernafasan atas. Yang pertama, hidung. Rongga hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernafas. Dinding di dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran-kotoran dari udara yang kita hirup. Adapun fungsi dari rongga hidung. Yang pertama, bulu hidung sebagai penyaring debu. Yang kedua, jalan nafas menjadi tidak kering karena lubrikasi dalam kelenjar submukosa dan sel goblet. Yang ketiga, karena nyatanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya pertukaran udara inspirasi dan ekspirasi. Yang berikut, sinus paranasal. Sinus paranasal adalah organ-organ di dalam tulang kepala yang berisi udara yang berkembang dari dasar tengkorak hingga bagian prosesur alveolaris dan bagian lateralnya berasal dari rongga hidung hingga bagian intermedial dari orbita. Adapun fungsi dari sinus paranasal. Yang pertama, sebagai pengatur-pengatur kondisi udara. Yang kedua, sebagai penahan suhu. Yang ketiga, membantu keseimbangan kepala. Yang keempat, membantu resonansi udara. Dan yang kelima, peredam perubahan tekanan udara dan membantu produksi mukus untuk membersihkan rongga hidung. Yang ketiga, faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain. Adapun fungsi faring. Fungsi faring adalah untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat, laring. Laring atau kontak suara. Laring atau kontak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Fungsi laring
Yang pertama, untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Yang kedua, untuk melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Kita masuk dalam saluran pernafasan bawah. Yang pertama, trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah cincin tulang bawah yang tidak lengkap atau berbentuk U. Panjangnya 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapisan kartilago yang berbentuk huruf T dan berakhir ketika bercabang dua karina. Trakea bercabang dua karina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya C melainkan O. Adapun fungsi trakea. Fungsi trakea adalah untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang kedua, bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum, disebut bifurkasi, dan sudut tajamnya yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-50 derajat pada bronkus kanan. Adapun fungsi bronkus. Fungsi bronkus adalah untuk menghantarkan udara dari saluran nafas atas ke paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Yang ketiga, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Fungsi bronkiolus. Bronkiolus berfungsi adalah untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara. Yang keempat, alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Adapun fungsi alveolus. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Kita masuk yang terakhir dalam struktur pelengkap. Yang pertama, otot pernafasan. Saat bernafas, ekspresi tidak mengeluarkan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru atau rekol. Otot pernafasan terdiri dari dua otot. Yang pertama, otot inspirasi utama yang terdiri dari otot interkostalis internal, dan yang kedua, otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas, yang terdiri dari otot scalenus dan otot sternocleidomastoideus. Yang berikut, yang kedua, diafragma. Diafragma adalah suatu spetum berupa jaringan musculotendinous yang memisahkan organ toraks dan rongga abdomen. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Adapun fungsi diafragma. Yang pertama, ketika menarik nafas, otot-otot pernafasan di rongga dada mengembang. Yang kedua, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Struktur yang terakhir, pleura. Pleura merupakan membran yang memisahkan paru-paru dengan dinding dada bagian dalam. Adapun fungsi pleura. Pleura berfungsi sebagai pelumas dan membantu kelenjar pergerakan paru-paru ketika bernafas tanpa adanya friksi.
Demikian hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.